Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang saleh dan saleha, kita akan memasuki materi tentang pembinaan masyarakat Madinah. Dahulu, Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Ketika Nabi menyampaikan dakwah Islam di Mekah, orang-orang Mekah menyiksa dan tidak menerima dakwah Nabi dengan baik. Maka pada tahun ke-12 setelah kenabian, datanglah 12 orang dari Yasrib untuk menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan perjanjian Aqobah yang pertama. Dengan isi perjanjian tersebut yaitu mengadakan persetujuan untuk membantu Nabi Muhammad menyiarkan ajaran agama Islam. Pada tahun berikutnya, datanglah rombongan yang lebih besar, yaitu 73 orang. Hal ini dilaksanakan saat mereka melakukan ibadah haji. Maka dari itu, dilakukanlah perjanjian Aqobah yang kedua dengan isi janji setia untuk membela Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Maka Rasulullah dan para sahabatnya di Mekah melakukan hijrah menuju kota Madinah. Hijrah ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga melihat kondisi-kondisi masyarakat Yasrib yang saat itu mendukung dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana suatu hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah telah bermimpi hijrah ke satu kota yang di kota tersebut banyak kebun kurma. Rasulullah mengira tempat itu adalah Yaman atau Hijaz. Akan tetapi tempat tersebut adalah Yasrib, di mana Madinah sejak zaman dulu hingga sekarang memang memiliki banyak sekali perkebunan kurma. Dakwah Rasulullah di kota Madinah. Pembinaan yang pertama kali dilakukan adalah di bidang agama, yaitu dengan membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Masjid yang dibangun oleh Nabi SAW yang pertama adalah Masjid Quba, berjarak 5 km dari pusat kota Madinah. Kemudian yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan umat Islam pada saat itu. Yang kedua, pembinaan di bidang sosial, yaitu dengan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, dengan tujuan menghilangkan fanatisme jahiliyah sehingga terikatnya ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang ketiga, pembinaan pada bidang ekonomi. Rasulullah menganjurkan untuk membangun pasar bagi kaum muslimin, khususnya orang-orang muhajirin yang memiliki kemampuan berdagang, dan mendorong pertanian orang-orang Ansor yang ada di Yasrib saat itu agar lebih baik lagi. Kemudian
pembinaan masyarakat Madinah pada bidang pertahanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat Madinah menjadi satu wilayah, satu negara yang memiliki tatanan yang baik, di mana pada saat itu Madinah menunjuk Nabi Muhammad sebagai pemimpin, dan kota Madinah saat itu sebagai wilayahnya, dan membuat undang-undang untuk seluruh penduduk kota Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dan undang-undang ini berlaku untuk seluruh orang Islam, baik muhajirin maupun ansor. Kemudian untuk kaum Yahudi yang tinggal di Madinah dan orang-orang musyrik yang masih menyembah patung yang ada di kota Madinah, di mana dalam Piagam Madinah ini mereka melakukan perjanjian untuk saling membantu dalam hal sosial, dalam hal pertahanan. Apabila satu kaum diserang, maka yang lain harus membantu. Begitupun sebaliknya. Demikian materi tentang pembinaan masyarakat Madinah. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.